Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alkafi Syifaul Mawadah, mahasiswa semester 5, jurusan PAI Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, akan mempresentasikan dari hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 8 MTSN 3 Ngawi. Yang nanti akan kami bahas yaitu tentang pembelajaran daring, media pembelajaran daring, dan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran diartikan sebagai aktivitas menyampaikan informasi dari pendidik kepada peserta didik atau dari pengajar kepada pelajar. Menurut Meidawati, pembelajaran daring dipahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah di mana peserta didik dan pendidik berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif guna menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan. Nah, jadi pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. Daring sendiri itu kan artinya kan dalam jaringan. Jadi pembelajaran daring itu dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan internet di mana proses pembelajarannya itu dapat dilakukan di mana saja antara pengajar dan yang diajar itu tidak berada di lokasi yang sama. Nah, pembelajaran daring itu sudah ditetapkan oleh pemerintah semenjak adanya pandemi virus corona. Yang awalnya pemerintah itu menghimbau agar pembelajaran daring ini dilaksanakan selama 14 hari. Namun nyatanya sampai saat ini pandemi belum berakhir. Jadi pembelajaran daring justru menjadi model pembelajaran saat masa kini. Nah, di MTSN Ngawi pun, MTSN 3 Ngawi pun, pembelajaran daring ini tuh sudah dilakukan semenjak pemerintah menghimbau pembelajaran daring sejak bulan Maret. Dan dalam kegiatan pembelajarannya ini tuh seperti adanya PPDB, kegiatan penerimaan peserta didik, kemudian matsama, atau masa ta'aruf madrasah, kemudian kegiatan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran semuanya itu sudah dilakukan secara daring. Selanjutnya yaitu media pembelajaran daring. Menurut Umar Hamalik dan Syukur, media diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk mengefektifkan komunikasi antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran menurut Dimyati adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dengan melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki pendidik untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, jadi media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, karena ini adalah pembelajaran daring, jadi tentunya juga ada media pembelajaran yang digunakan secara daring. Nah, media pembelajaran daring itu seperti apa? Nah, bisa media pembelajaran daring itu dilakukan digunakan dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, seperti pada MTSN 3 Ngawi, itu media pembelajaran yang digunakan bisa menggunakan video conference seperti Zoom atau Google Meet, kemudian ada juga e-learning madrasah, dan bisa juga menggunakan WhatsApp group. Nah, di MTSN 3 Ngawi ini tuh media pembelajaran yang digunakan juga ada Google Meet, kemudian yang WhatsApp group itu di mana siswa dan wali kelas itu berada di satu grup yang sama. Jadi siswa dapat memberikan informasi terkait dengan materi pembelajaran kepada siswa ataupun terkait dengan informasi apapun tentang pembelajaran melalui WhatsApp group. Dan WhatsApp group ini ada grup yang di situ isinya hanya siswa dan ada grup yang isinya wali murid. Nah, mengapa? Karena agar wali murid itu juga bisa mengontrol atau memberitahu apa yang harus dilakukan siswa. Jadi wali murid itu juga harus memberi dukungan kepada siswa, adanya kerjasama. Seperti itu. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi merupakan akar kata dari bahasa Latin movere, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak atau menggerakkan. Motivasi adalah sesuatu yang dapat menggerakkan orang. Menurut Thomas M. Disk, motivasi adalah suatu usaha untuk menimbulkan motif-motif pada diri peserta didik yang menunjang ke arah tujuan-tujuan belajar oleh pendidik. Nah, jadi motivasi adalah suatu dorongan yang dapat
yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam motivasi belajar ini tentunya adanya dorongan yang dilakukan, tentunya adanya dorongan agar seseorang itu dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, motivasi ini tuh terdapat dua faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik atau dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini nanti, eee, juga terdapat faktor-faktor yang dapat mengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner atau angket, observasi ke madrasah, dan wawancara. Nah, jadi pada penelitian ini, peneliti menggunakan uh, pendekatan kuantitatif. Nah, di mana peneliti itu membuat kuesioner, kemudian membagikan kuesioner itu kepada siswa agar diisi. Nah, selain itu, peneliti juga melakukan observasi ke madrasah. Walaupun di madrasah tidak ada pembelajaran secara tatap muka, tapi peneliti melakukan observasi agar tahu bagaimana kondisi madrasah saat ini. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Ngawi, yaitu Bu Eni Asatul Kiram, sebagai guru mata pelajaran fikih agar dapat mengetahui bagaimana kondisi pembelajaran yang sedang terjadi saat ini agar dapat mengetahui secara langsung dari seorang pendidik. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, pernyataan dari kuesioner yang saya buat itu terdapat pernyataan seperti ini. Saya termotivasi dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, dari sampel kelas 8 yang diambil, terdapat 144 responden atau siswa yang mengisi kuesioner tersebut. Nah, di sini peneliti menggunakan skala pengukuran Likert ya. Jadi ada pernyataannya itu ada setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, di mana sangat setuju ditunjukkan dengan warna biru, setuju warna orange, tidak setuju warna kuning, dan sangat tidak setuju dengan warna hijau. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa 10,4% sama yaitu 15 siswa menyatakan sangat termotivasi, kemudian 18,1% yaitu 26 siswa menyatakan cukup termotivasi, 36,1% yaitu 52 siswa tidak termotivasi, dan 35,4% yaitu 51 siswa sangat tidak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, jadi dari hasil pembahasan dari kuesioner yang diisi oleh siswa dapat diketahui hasilnya seperti ini. Jadi adanya penurunan motivasi yang dialami oleh siswa. Nah, motivasi ini tuh juga tentunya didapatkan dari faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Nah, yang pertama yaitu ini, saya berada di lingkungan yang mendukung pembelajaran daring. Nah, dari pernyataan tersebut dapat diperoleh data yaitu 29,9%, yaitu 43 siswa menyatakan berada di lingkungan yang sangat tidak mendukung, kemudian 43,1% yaitu 62 siswa menyatakan berada di lingkungan yang tidak mendukung, 23,6% yaitu 34 siswa menyatakan berada di lingkungan yang mendukung, kemudian 3,5% yaitu hanya 5 siswa yang menyatakan berada di lingkungan yang mendukung. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa kebanyakan siswa itu berada di lingkungan yang tidak mendukung. Nah, selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan seorang guru, nah itu dapat diketahui bahwa lingkungan yang mendukung ini tuh antara lain dikarenakan teman bergaul, adanya teman bergaul dari siswa itu yang mengajak bermain atau mengajak kepada sesuatu yang itu membuat peserta didik itu tidak mau belajar. Nah, selain itu juga ada dari lingkungan keluarga, di mana dari orang tuanya tidak mendukung adanya tidak mendukung kegiatan pembelajaran. Misalnya, jika anak tidak memahami memahami yang materi yang ada di e-learning ataupun di media pembelajaran, nah kemudian si anak tersebut bertanya kepada orang tuanya. Nah, ternyata orang tuanya itu juga tidak memahami materi tersebut. Nah, jadi dari situ dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga itu tidak mendukung adanya kegiatan pembelajaran daring ini.
Selanjutnya yaitu saya tidak memahami materi pelajaran dalam bentuk file. Nah, dari data yang diperoleh adalah 20,8%, yaitu 24 siswa menyatakan sangat tidak memahami materi pembelajaran dalam bentuk file, kemudian 39,6%, yaitu 57 siswa menyatakan tidak memahami materi, kemudian 29,9%, yaitu 43 siswa memahami materi, dan 9,7%, yaitu 14 siswa sangat memahami materi pelajaran dalam bentuk file. Nah, jadi dari sini tuh dapat diketahui bahwa materi materi yang disampaikan dalam bentuk file itu belum tentu semua siswa itu memahaminya. Selanjutnya, ini adalah saya memiliki jaringan internet yang stabil. Nah, walaupun dari data yang diperoleh itu 48,6%, yaitu 70 siswa menyatakan memiliki jaringan internet yang sangat tidak stabil, kemudian 41,7%, yaitu 60 siswa menyatakan memiliki jaringan internet yang tidak stabil, 6,9%, yaitu 10 siswa menyatakan memiliki jaringan internet yang stabil, 2,8%, yaitu hanya 4 siswa yang menyatakan memiliki jaringan internet yang sangat stabil. Nah, walaupun MTSN 3 Ngawi ini berada di daerah tengah perkotaan, namun tidak seluruh siswa itu tinggal di daerah perkotaan. Ada juga siswa yang tinggal di pedesaan. Jadi jaringan internet yang ada di daerah masing-masing siswa itu belum tentu stabil. Kadang ada yang sinyalnya kurang, kemudian ada yang sinyalnya itu tidak ada, seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 8 MTSN 3 Ngawi mengalami penurunan motivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Hal ini diketahui berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, jadi dari data yang kita ketahui tadi itu kan dapat diketahui ada faktor-faktornya, ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor internalnya adalah bahwa dari dalam diri siswa itu sendiri tidak memahami materi yang disampaikan dalam bentuk file. Kemudian faktor eksternalnya itu ada dari lingkungan keluarga yang tidak mendukung dan jaringan internet yang tidak stabil. Nah, jadi dari situ dapat kita ketahui bahwa motivasi siswa itu menurun dikarenakan faktor-faktor yang tidak mendukung itu tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.